Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Kurniati dengan NIM A1C419005 dari kelas R001 akan mempresentasikan tentang praktikum Filum Annelida. Filum Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen, tripoblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan sel mata dan bernapas melalui kulitnya. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya, Annelida hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Filum Annelida terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Polychaeta, contohnya Eunice viridis atau cacing palulu. Yang kedua kelas Oligochaeta, contohnya Lumbricus terrestris, Peretima sp, atau cacing tanah. Dan yang terakhir, kelas Hirudemia, contohnya Hirudo medicinalis atau lintah. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama terdapat papan, yang kedua ada styrofoam, yang ketiga ada silet, yang keempat ada wadah, yang kelima ada pisau cutter, dan yang terakhir yaitu cacing tanah. Prosedur kerja pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Cacing tanah salah satu hewan yang masuk ke dalam golongan Filum Annelida karena tubuhnya tersusun atas segmen-segmen berbentuk cincin serta setiap bagian segmen memiliki rambut pendek yang disebut seta. Ukuran tubuh dari cacing tanah ini yaitu 15 cm dan gerakannya relatif lambat. Bagian punggung memiliki warna coklat cerah hingga ungu kemerahan, perut berwarna krem, dan ekor berwarna kekuningan. Bentuk tubuh membulat dengan panjang agak memipih. Struktur morfologi luar tubuh cacing tanah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian depan atau anterior, bagian tengah, bagian belakang atau posterior, bagian punggung atau dorsal, serta bagian bawah atau perut atau ventral. Pada bagian tubuh depan atau anterior terdapat organ prostomium yang memiliki katup menyerupai tonjolan daging yang dapat membuka dan menutup. Pada bagian tubuh cacing tanah terdapat penebalan dari segmen 32-37 dan berwarna lebih terang bila dibandingkan segmen lainnya yang disebut dengan klitelum. Biasanya klitelum belum terlihat jelas pada cacing yang masih muda. Klitelum baru mulai terlihat setelah cacing berumur 2-3 bulan. Segmen-segmen pada tubuh cacing tanah memiliki rambut-rambut pendek yang disebut seta. Sementara itu, pada bagian tubuh belakang atau posterior, terdapat anus yang berfungsi sebagai alat sekresi untuk membuang sisa pencernaan dan metabolisme. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Otot badannya yang memanjang atau longitudinal dan otot badannya yang melingkar tebal atau sirkuler ternyata sangat berguna untuk pergerakan. Kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing tanah bisa memanjang dan memendek, sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing tanah mengembang dan mengkerut. Sinkronisasi kontraksi kedua jenis otot ini menimbulkan gaya gerak ke depan.
Kalau diperhatikan kelihatan lemah, tetapi sebetulnya tidak demikian. Cacing tanah termasuk relatif kuat karena dengan susunan otot yang melingkar dan memanjang, cacing tanah dapat menembus tanah. Cacing tanah dapat mendorong suatu benda atau batu kecil yang 60 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri. Tetapi bila tidak dapat didorong, tanah itu akan dimakannya dan setelah itu bersama-sama kotoran dikeluarkan atau disembulkan melalui anus. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, organ yang terlihat pada struktur morfologi dalam tubuh cacing tanah terdiri dari mulut, faring, esofagus, dan gizzard. Bila dibandingkan dengan literatur, organ tubuh bagian dalam cacing tanah terdiri dari mulut, otak, farinks, rongga tubuh esofagus, pembuluh darah, crop, gizzard, pembuluh saraf, dan usus perut. Organ-organ yang tidak terlihat pada saat pengamatan dapat disebabkan oleh umur cacing tanah yang masih muda dan terlalu kecil.